Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, Pak Jamal berharap semoga anak-anak sekalian selalu sehat dan semangat belajar. Semoga juga selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada pertemuan yang kedua dari materi munakahat atau pernikahan, kita akan melanjutkan materi yang pertama yang dulu sudah sampai pada tujuan pernikahan. Kita masih berkutat di KD, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dan juga menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Ini KD ini yang kita akan uplek-uplek ya, kita akan pelajari bersama-sama. Baiklah, kita dulu sudah sampai pada tujuan nikah ya. Dengan demikian kita lanjutkan sekarang yaitu ke rukun nikah ya. Rukun nikah. Rukun itu sesuatu yang harus adanya, dan kalau tidak ada maka ibadah itu tidak sah. Ini rukun ya, baik dalam sholat, haji, puasa dan sebagainya. Kalau rukunnya tidak ada atau tidak penuh, maka ibadah itu tidak sah. Nah, begitu juga dalam nikah, dalam pernikahan juga ada rukun, yang artinya kalau di antara rukun itu tidak ada, maka nikahnya nggak sah. Nah, rukun nikah itu ada berapa? Satu, ini kita simak. Yang pertama yaitu ada calon suami, ada calmi, calon suami, berarti laki-laki. Nah, untuk syarat calon suami itu yang pertama seorang laki-laki dewasa. Jadi kalau ada calon suami bukan laki-laki, itu nggak sah. Atau tidak dewasa, masih anak kecil, itu belum sah. Yang kedua, beragama Islam. Beragama Islam. Kemudian yang ketiga, tidak dipaksa atau terpaksa. Kemudian yang keempat, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Jadi ada 4 syaratnya ya. Yang pertama, laki-laki dewasa beragama Islam, berarti kalau nggak Islam berarti nggak sah. Nah, ini secara Islam. Tidak dipaksa, kemudian tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Kemudian yang berikutnya, syarat dari calon suami yaitu apa? Bukan muhrim calon istrinya. Jadi tidak boleh muhrim dari calon mempelai putri itu kok menikahi ini yang putrinya. Karena syarat calon suami yaitu bukan muhrim dari calon istrinya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu rukun yang kedua yaitu ada calon istri. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri. Nah, syarat-syarat seorang istri itu yang pertama, seorang wanita yang cukup umur. Jadi kalau ada seorang calon istri ya, kok seorang bukan wanita, misalnya pria atau waria, apalagi umurnya masih di bawah umur, ini belum sah. Yang kedua, bukan perempuan musyrik. Ini musyrik ini yang menyekutukan Allah tentunya. Dan yang ketiga, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Jadi tidak boleh perempuan itu masih punya ikatan
perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, lalu kok nikah lagi sebelum dia itu perceraiannya selesai. Ya. Jadi ini beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki masih punya istri, beristri lagi, boleh secara hukum Islam itu boleh sah. Kemudian bukan mahram calon suaminya, ya. Bukan mahram calon suaminya. Artinya perempuan itu sah memang untuk menikah dengan suaminya karena termasuknya itu adalah bukan mahram. Yang berikutnya, syarat seorang istri yaitu tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Baiklah, anak-anak sekalian, yang berikutnya yaitu rukun yang ketiga, yaitu ada wali nikah. Wali, ya. Siapa wali itu? Yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Ini wali. Jadi wali itu berarti dari pihak mempelai putri. Biasanya orang tua dari ayah dari mempelai putri, ya. Kalau nggak ada, saudara walinya, ada lagi saudara ayahnya yang laki-laki dan seterusnya. Ini ada pembagian wali nikah ini. Kemudian rukun yang keempat, ya, untuk pembagian wali nanti dibicarakan setelah ini nih, setelah selesai nanti di bagian yang akan datang. Ada 2 orang saksi. Lalu syarat saksi itu apa aja? 1, beragama Islam. Jadi kalau kamu nanti besok secara ini agamanya Islam, nikah secara Islam, nyari saksi untuk nikah itu yang harus yang beragama Islam. Yang kedua, laki-laki, ya. Meskipun ini perempuan ini seorang menteri misalnya, untuk jadi saksi, nggak bisa. Dalam ibadah itu nggak bisa jabatan menjadi ukurannya. Sama saja imam sholat misalnya, ini presidennya perempuan, ini untuk penghormatan untuk jadi imam sholat. Tapi kalau dia perempuan, padahal di belakangnya itu ada makmum laki-laki, maka nggak sah. Nah, jadi beragama Islam, laki-laki. Yang ketiga syarat saksi itu baligh dan berakal sehat. Sudah baligh, ya, sudah umur dan akalnya sehat. Kemudian dapat mendengar. Nah ini mendengar. Yang berikutnya dapat melihat, dapat berbicara. Kemudian adil. Dan berikutnya tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Ini yang keempat. Yang kelima yaitu ada akad nikah. Akad nikah yaitu ucapan ijab qabul. Ijab yaitu ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Kalau qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Ini redaksinya banyak sekali, tapi intinya sama, ya. Boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Inggris, boleh dengan bahasa Prancis dan sebagainya. Sing penting sing ngucap naki paham. Ini. Biasanya saya dari ijabnya ini dari walinya, ya. Wali yang mengucapkan ini ijab. Saya nikahkan Anda, siapa namanya itu, titik-titik, dengan putri saya yang bernama misalnya Siti Hasanah, ya, dengan membayar dengan mahar atau mas kawin sekian juta rupiah, dibayar tunai halal. Lalu
pengantin putra akan membacakan qabul. Biasanya dengan kalau bahasa Arab, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur halan. Qabiltu nikah, saya terima nikahnya dan peristriannya, ya, dari siapa disebut nama pengantin putrinya, biasanya binti siapa, ya, dengan membayar mahar atau mas kawin sebesar sekian, misalnya apa, ya, disebutkan maharnya dengan halan, dibayar tunai. Nah, setelah itu baru tanya ke saksi, bagaimana saksi? Sah? Sah, langsung didoakan. Kalau belum, biasanya kalau qabulnya masih terbata-bata, ini belum yakin, saksi akan mengatakan diulang. Makanya kalau ini pengantin putra, aja ngisi-ngisina, kalau mau nikah itu ngapalakan qabul disit, ya, jangan qabiltu nikahaha watas wijaha. Oh, ini belum lancar ini. Ini kalau gini ini malah nggak selesai. Dihafalkan dulu, atau kalau nggak hafal malah membaca boleh. Dan itu malah terhindar dari kesalahan dan cepat selesai itu. Ya. Oke. Baiklah, sekarang tentang muhrim tadi yang saya janjikan. Muhrim itu secara bahasa berarti diharamkan atau yang diharamkan. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi kalau itu muhrim itu berarti wanita yang haram dinikahi. Nah, wanita yang haram dinikahi itu siapa saja? Wanita yang haram dinikahi atau muhrim atau mahram, sebenarnya mahram itu yang pertama, mahram itu karena keturunan. Karena keturunan, ibu kandung dan seterusnya ke atas. Kemudian anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga, C, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. D, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. E, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Ini karena keturunan. Ada lagi yang karena apa itu namanya itu? Karena hubungan sepersusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Jadi kalau ibu yang menyusui itu tidak boleh dinikahi oleh yang nyusu. Nah, makanya hati-hati kalau misalnya ada anak itu disusukan oleh tetangganya, ya. Apalagi itu ibu itu masih muda, siapa tahu besok bumben-bumben anak ini laki-lakinya kok naksir sama ibunya. Ini hati-hati, ya. Ibu yang menyusui. Kalau ibu kandung sudah karuan, ini sudah karena keturunan ibu kandung dan seterusnya ke atas. Ini ibu yang menyusui, ya, yang menyusui. Bukan ibu kandungnya barangkali, ya. Tetapi mungkin ikut menyusuinya. Kemudian yang berikutnya, saudara perempuan sesusuan. Ini kalau nggak dijelaskan, ini nggak paham Anda. Jadi begini, misalnya ada haji, ya, tetanggaan, yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan. Ibu yang punya anak perempuan ini dilalah kerja, ya, kerja di kantoran. Lalu sering anaknya itu dititipkan ke tetangganya. Kebetulan tetangga itu juga sedang menyusui anaknya sendiri. Nah, kebetulan anaknya itu yang satu laki-laki, yang satu perempuan.
anak tetangganya itu laki-laki, dia perempuan. Jadi satu ibu menyusui 2 bayi yang jenis kelaminnya itu berbeda, laki-laki dan perempuan. Misalnya satu namanya Ahmad, yang satu namanya Fatimah. Nah, besok ini antara Ahmad dan Fatimah ini tidak boleh menikah. Namanya sudah muhrim karena hubungan sepersusuan. Jadi ini hati-hati ya. Makanya sebenarnya kalau tetangga, apalagi laki-laki dan perempuan itu riskan ya, riskan besok jatuh cinta. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini diperhatikan, ini hati-hati. Ya karena kita ini ngaji, tahu ilmunya jadi tahu. Kalau orang itu nggak tahu ilmunya, bisa saja terjadi jatuh cinta, nikah, padahal dulu adalah saudara sepersusuan. Yang berikutnya, karena ada pertalian muhrim dengan istri. Ya. Yang berikutnya adalah karena perkawinan. Karena perkawinan, ini contohnya adalah ibu dari istri. Anak tiri apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya. Jadi kalau misalnya ada anak tiri, bapaknya ini, suami ini belum berkumpul dengan ibunya anak tiri, maka bapaknya ini, laki-laki ini bisa memperistri anak tirinya. Tetapi jika bapaknya ini sudah menggauli, sudah hubungan seksual dengan ibunya, maka dengan anak tirinya ini tidak boleh menikah. Nah, makanya hati-hati. Ini jelasnya mau ngelamar ibunya apa anaknya. Oh, ini saya lebih ke ibunya, ya ibunya aja. Oh, saya lebih baik anaknya saja, yang masih muda misalnya. Ya, satukan anaknya saja. Jadi jangan dua-duanya diembat ya. Nah, oke, yang berikutnya, ibu tiri baik sudah dicerai atau belum. Nah, baik sudah dicerai atau belum ini nggak boleh dinikah ya. Ibunya dewek kok, ibu meskipun sudah dicerai oleh bapaknya. Kemudian menantu, baik yang sudah dicerai atau belum, ini menantu nggak boleh dinikahi karena termasuk yang haram dinikahi. Nah, untuk muhrim ini atau wanita yang haram dinikahi ini, dalilnya adalah ada tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Bisa dibaca, saya bacakan artinya, yaitu diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua berarti, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara. Ya, kakang adik satu dibujuk bareng, ya, 2 sekaligus. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 23. Anak-anak sekalian, baiklah kita lanjut, yaitu kewajiban suami istri. Nah, ini penting ini ya. Kewajiban suami istri. Setelah jadi suami istri, maka kedua belah pihak ini punya hak dan kewajiban. Yang pertama, kewajiban suami
Ya. Satu, memberi nafkah. Perhatikan ini, yang laki-laki ini ya, mas-mas ini, memberi nafkah. Jadi yang memberi nafkah itu hakikatnya adalah sang suami. Kalau istri itu bisa kerja, kebetulan bisa cari duit, itu sifatnya hanya membantu. Tetapi yang wajib siapa? Suami. Tetap suami yang beri nafkah. Yang kedua, memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya. Ya. Jadi laki-laki itu harus bisa jadi pemimpin, membimbing istri untuk ke jalan yang benar. Kalau istrinya belum bisa sholat, ajari sholat. Belum bisa baca Quran, ajari baca Quran. Dan juga anak-anaknya. Yang ketiga, bergaul dengan istri dan anak-anak yang baik. Jadi mu'asharah bil ma'ruf ya, bergaul dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, menjaga istri dan anak dari bencana. Yang kelima, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Jadi boleh kewajiban, misalnya istri sedang selalu sibuk, maka suami membantu. Apa aja, mencuci, memasak, belanja dan sebagainya. Kalau memang perlu dibantu, bantulah. Ini suami. Ini namanya suami siaga. Kemudian yang berikutnya, kewajiban suami, kewajiban istri. Kewajiban istri, satu, ini perhatikan mbak-mbak ini ya. Satu, taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi taat pada suami, tapi taatnya dalam hal kebaikan. Dalam hal yang nggak baik, tidak sesuai dengan syariat Islam, ya nggak taat, nggak apa-apa. Misalnya suami kok nyuruh istri supaya jadi maling atau suruh korupsi atau ngompreng, lalu hasilnya suami yang menikmati, taat nggak apa-apa itu. Yang kedua, kewajiban istri, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami. Yang ketiga, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Kemudian yang empat, menerima dan menghormati pemberian suami, ya, harus qanaah, menerima ing pandum dan menghormati kepada suami. Kemudian hormat dan sopan pada suami dan keluarganya. Hormat, sopan pada suami dan keluarga suaminya. Dan yang berikutnya, kewajiban istri yaitu memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya. Baiklah, karena sudah ada 20 menit nih, kita cukupkan sekian saja dulu ya. Nanti berikutnya ya, ini ada berikutnya itu perceraian. Nanti kita lanjut next week ya, untuk pertemuan yang minggu yang akan datang. Saya kira sudah cukup di sini dulu sampai dengan kewajiban suami istri ya. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Yang kurang jelas bisa ditanyakan baik di Google Classroom maupun di grup WA, boleh, monggo. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.